어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sela Mesih Jayanti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Sebelum itu, mari kita lihat peta konsep yang akan kita pelajari. Baiklah, adapun materi yang pertama yaitu menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Perkembangan Islam zaman kejayaan terjadi sekitar tahun 750 sampai 1258 Masehi. Lebih dari 50 tahun umat Islam pernah berada pada zaman kejayaan. Karena dalam rentang waktu tersebut, umat Islam menguasai dunia dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang politik, sosial, dan berbagai jenis ilmu pengetahuan modern. Pada masa kejayaan tersebut, aktivitas kehidupan senantiasa bersumber pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hal-hal kemajuan pengetahuan selalu disandarkan kepada kebenaran konsep ajaran agama Islam. Pada masa Daulah Abbasiyah, masa tersebut memiliki peran besar dalam perbentukan peradaban dan perkembangan pemikiran umat Islam. Ada dua hal yang sangat berpengaruh secara langsung dalam pembentukan peradaban dan gerakan berpikir umat Islam, yaitu yang pertama, kebijakan khalifah. Kebijakan khalifah Daulah Abbasiyah berbeda dengan kebijakan para khalifah pada Daulah Umayyah. Pada khalifah Daulah Umayyah lebih menekankan kepada perluasan wilayah. Sedangkan para khalifah pada Daulah Abbasiyah prioritaskan pada penekanan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Masa kejayaan Islam ditandai oleh kemajuan berpikir umat Islam pada zaman Daulah Abbasiyah. Masa ini berlangsung selama 508 tahun, yakni dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama berlangsung selama 97 tahun, yaitu dari tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode ini disebut pengaruh Persia pertama. Periode kedua berlangsung selama 98 tahun, yaitu dari tahun 847 sampai 945 Masehi. Periode ini disebut pengaruh Turki pertama. Periode ketiga berlangsung selama 110 tahun, yaitu dari tahun 945 Masehi hingga 1055 Masehi. Periode ini disebut masa pengaruh Persia kedua. Masa ini terjadi pada masa kekuasaan dinasti Bumawi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode keempat berlangsung selama 193 tahun, yaitu dari tahun 1055 Masehi hingga 1194. Periode ini disebut masa pengaruh Turki kedua. Masa ini terjadi pada kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode kelima berlangsung selama 64 tahun, yaitu dari tahun 1194 hingga 1258 Masehi. Periode ini terjadi semenjak khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi, kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Pada masa 10 khalifah pertama pada Daulah Abbasiyah, puncak pencapaian kemajuan peradaban Islam terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rashid tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rashid adalah figur khalifah yang syalih, ahli beribadah, senang bersedekah, sangat mencintai ilmu sekaligus mencintai para ulama, senang dikritik serta sangat merindukan nasihat dari para ulama. Pada masa pemerintahannya dilakukan sebuah gerakan penerjemahan dari berbagai buku Yunani dengan menggaji para penerjemah dengan gaji yang sangat besar dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang memiliki keahlian. Khalifah Harun al-Rashid juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya adalah pembangunan Baitul Hikmah. Sekolah ini menjadi pusat penerjemahan dari berbagai buku
bahkan mampu berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar, karena perpustakaan berfungsi sebagai layaknya sebuah universitas. Di samping di dalam perpustakaan tersebut terdapat kitab-kitab yang dibaca oleh umat Islam. Perpustakaan juga digunakan sebagai tempat untuk menulis dan tempat berdiskusi dari berbagai persoalan. Harun al-Rashid juga menggunakan kekayaan yang banyak untuk dimanfaatkan sebagai keperluan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Pada saat itu, sudah ada 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan umat Islam, kebudayaan sosial, kesejahteraan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusasteraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat yang tak tertandingi. Pada masa Harun al-Rashid mencerminkan terjadinya pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh pengembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman Bani Umayyah maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Pencapaian kemajuan dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut tidak terlepas dari adanya sikap terbuka dan pemerintahan Islam dalam saat itu terhadap berbagai budaya dari bangsa-bangsa sebelumnya, seperti Yunani, Persia, India, dan yang lainnya. Gerakan penerjemahan yang dilakukan sejak Khalifah Al-Mansur tahun 745 hingga 775 Masehi hingga Harun al-Rashid berimplikasi terhadap pembangunan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, farmasi, biologi, fisika, dan sejarah. Berbagai pusat pendidikan tempat menuntut ilmu dengan perpustakaan. Perpustakaan besar bermunculan di Kardafo, Palermo, Nishapur, Kairo, Baghdad, Damaskus, dan Bukhara. Pada saat itu, umat Islam telah berhasil melakukan sebuah akselerasi, jauh meninggalkan peradaban yang ada pada saat itu. Hidupnya tradisi keilmuan, tradisi intelektual melalui gerakan penerjemahan yang kemudian dilanjutkan dengan gerakan penyelidikan, yang didukung oleh kuatnya elaborasi dan spirit pencarian. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkembang secara pesat tersebut mengakibatkan terjadinya lompatan kemajuan di berbagai bidang keilmuan yang telah melahirkan berbagai karya ilmiah yang luar biasa. Yang kedua, respon umat Islam. Semua kebijakan para khalifah untuk membangun sebuah peradaban dengan gerakan berpikir maju cepat direspon oleh umat Islam dengan respon yang sangat tinggi. Bentuk respon tersebut ditandai dengan sikap semangat yang tinggi dari umat Islam untuk belajar, membaca, mencoba atau bereksperimen, dan menulis. Sehingga pada masa Daulah Abbasiyah mampu melahirkan banyak tokoh Islam di berbagai bidang ilmu dan akhirnya mampu menempatkan posisi umat Islam sebagai umat manusia terbaik di dunia. Kehadiran umat Islam benar-benar menjadi manusia terbaik. Yakini manusia yang mampu memberikan manfaat kepada manusia lain atau mampu berperan dan bersifat rahmatan lil alamin. Selanjutnya, yaitu hikmah dan perilaku yang diambil dari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Yang pertama, segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan dengan penuh disiplin akan mampu menghantarkan pada kesuksesan yang besar, karena umat Islam memiliki landasan berpikir dan dasar kebenaran mutlak dari Al-Quran dan hadis. Kedua, dengan semangat membaca, menulis, mencoba dan melakukan kegiatan keilmuan secara menyeluruh,
akan mampu mengantarkan lahirnya umat Islam yang mahir, kuat dan terangkat posisinya pada derajat yang terhormat. Seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 benar-benar akan menjadi bukti nyata dalam kehidupan umat Islam. Yang ketiga, hanya dengan mewujudkan umat Islam yang mahir di bidang segala tingkat keilmuan, umat Islam akan menjadi umat yang kuat sehingga keberadaannya tidak menjadi beban bagi orang lain. Sebaliknya, akan mampu menyelamatkan diri sendiri dan orang lain dari ancaman berubahnya akidah dan sifat ketergantungan dalam segala hal. Yang keempat, agar umat Islam dapat mengambil kembali posisi kejayaan yang telah lama berpindah ke negara barat, maka umat Islam harus menyadari dan sanggup menumbuhkan kembali tradisi penyebab kejayaan Islam masa lalu. Melalui semangat mencintai ilmu, semangat membaca, semangat melakukan kegiatan penerjemahan, berdiskusi, melakukan penelitian, dan kegiatan keilmuan lainnya dengan didukung oleh kebijakan pemegangan pemerintahan.